Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang hadis Arba'in Nawawi yang kedua. Tentang apa? Yaitu tentang Islam, iman, dan juga ihsan. Hadisnya adalah An Umar radhiyallahu anhu aidan qala Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Dhata yaumin idh tala'a alaina rajulun syadid bayadi siyabi syadidu sawadi sya'ri la yura alaihi asaru safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbadaihi ila rukbadaihi wa wada'a kaffaihi ala fahidaihi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in anistata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala antalida amatu rabbataha wa antarul hufata al-urata al-alata ri'a asya'i yatatawwaluna fil bunyani summan talaqa falabistu maliyan summa qala ya Umar atadri manis sa'il. Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Dari Umar radhiyallahu anhu pula dia berkata, pada suatu hari ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang laki-laki berpakaian sangat putih dan rambutnya sangat hitam. Tidak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan, dan tidak seorang pun dari kami yang mengenalnya. Kemudian ia duduk di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendekatkan lututnya, lalu meletakkan kedua tangannya di atas pahanya, seraya berkata, "Wahai Muhammad, jelaskan kepadaku tentang Islam." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya. Engkau menegakkan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan haji ke Baitullah Al-Haram jika engkau mampu mengadakan perjalanan ke sana. Laki-laki tersebut berkata, engkau benar. Maka kami pun terheran-heran padanya. Dia yang bertanya dan dia sendiri yang membenarkan jawabannya. Dia berkata lagi, jelaskan kepadaku tentang iman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, serta engkau beriman kepada takdir baik dan buruk. Ia berkata, engkau benar. Kemudian laki-laki tersebut bertanya lagi, jelaskan kepadaku tentang ihsan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak bisa melihatnya, sungguh dia melihatmu. Dia berkata, beritahu kepadaku kapan terjadinya kiamat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui dari yang bertanya. Ia berkata, jelaskan kepadaku tanda-tandanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, jika seorang budak wanita melahirkan tuannya
Dan jika engkau mendapati penggembala kambing yang tidak beralas kaki dan tidak pakaian saling berlomba dalam meninggikan bangunan. Umar radhiyallahu anhu berkata, kemudian laki-laki itu pergi. Aku pun terdiam sejenak. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadaku, wahai Umar, tahukah engkau siapa orang tadi? Aku pun menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dia adalah Jibril yang datang untuk mengajarkan agama ini kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Ya, dari hadis itu penjelasan singkatnya ada dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullah yang mengatakan bahwa di dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya iman, Islam dan juga ihsan semuanya diberi nama ad-din atau agama. Jadi agama Islam yang kita anut ini mencakup dari 3 hal, ya, atau 3 tingkatan, yaitu Islam, iman, dan juga ihsan. Adapun tingkatan Islam, yaitu di dalam hadis tersebut ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang Islam, beliau menjawab, Islam itu engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Engkau dirikan sholat, tunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullah jika engkau mampu untuk menempuh perjalanan ke sana. Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan di antara faedah yang bisa dipetik dari hadis ini ialah bahwasanya Islam itu terdiri dari 5 rukun atau 5 amalan lahiriah yang meliputi syahadat, sholat, puasa, zakat, dan juga haji bagi yang mampu atau bagi yang berkecukupan. Lalu yang kedua ada yang namanya tingkatan iman. Selanjutnya Nabi ketika ditanya mengenai iman, beliau bersabda, iman itu ialah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan juga engkau beriman kepada qada dan juga qadar, yang baik maupun yang buruk. Jadi iman yang dimaksud di sini mencakup perkara-perkara batiniah yang ada di dalam hati. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan di antara faedah yang bisa dipetik dari hadis ini adalah pembedaan antara Islam dan juga iman. Ini terjadi apabila kedua-keduanya disebutkan secara bersama-sama. Maka ketika itu Islam ditafsirkan dengan amalan-amalan anggota badan, sedangkan iman itu ditafsirkan melalui amalan-amalan hati. Akan tetapi bila disebutkan secara mutlak salah satunya, Islam saja atau iman saja, maka sudah mencakup yang lainnya. Lalu yang terakhir ada yang namanya tingkatan ihsan. Nabi juga ditanya oleh Jibril tentang ihsan. Nabi bersabda, yaitu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, maka apabila kamu tidak bisa beribadah seolah-olah melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan di antara faedah yang bisa dipetik dari hadis ini adalah penjelasan tentang ihsan, yaitu seorang manusia menyembah rohnya atau Tuhannya, yang di sini kita adalah Allah Subhanahu wa taala, dengan ibadah yang dipenuhi oleh rasa harap dan juga keinginan seolah-olah dia melihatnya. Jadi tingkatan ihsan ini mencakup perkara lahir maupun batinnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga sedikit penjelasan ini mampu mencerahkan. Semoga dapat bermanfaat. Ya, hadis dari Imam Nawawi, ya, hadis kedua dari Arba'in Nawawi ini. Sekian, terima kasih sudah mau mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.